Sampai sekarang aku masih bertanya alasan dia melakukan itu. Bukannya ada jam olahraga. Apakah kamu membolos? Kupikir kamu sudah berhenti sekolah. Murid kelas 3 mana yang berani absen seminggu? Sambil mengeluarkan makanan kucing, Suhyun mengatakan kalau rindu makan siang. Jadi aku datang ke sekolah. Kucing ini kuberi nama makan siang karena hanya diriku yang memberinya makan. Namun jika aku tidak ada di sini lagi, mohon urus kucing ini. Tetapi Chanmi malahan salfok dengan sepatu yang dipakai oleh Suhyun dan bertanya gimana bisa kamu melaporkan kejadian itu ke polisi. Jadi saat Suhyun memberi makan si kucing, tiba-tiba terdengar suara kencang dan ternyata dia adalah Wusok. Dengan posisi berbaring di atas ruang kejadian terdapat pula seseorang misterius. Melihat Suhyun bertemu kembali dengan teman-temannya setelah seminggu nggak masuk, ia menceritakan kalau rasanya bebas sekali bisa mengelilingi pantai dari matahari terbit hingga tenggelam. Kegilaan Suhyun yang mereka lihat juga candaan yang diberi oleh teman dekat. Ternyata itu upaya dia melupakan penyakit tumor otak yang ia miliki. Namun setelah itu ada gadis yang sangat ketakutan melihat sekumpulan pria berandal dengan ketua yang memiliki rambut unik. Singkat cerita, pria itu pernah menyentuh gadis fotografi di kamar gelap. Karena polisi nggak punya bukti kuat, jadi dia nggak bisa ditahan. Seharusnya pihak sekolah mengeluarkan mereka. Namun kasus itu hanya dianggap kekerasan anak remaja biasa. Melihat teman kelasnya kebingungan, Chanmi berniat membantunya. Namun ketika berjalan, ia bersenggolan oleh pria berandal. Mereka mengatakan udah lama nggak masuk sekolah. Ternyata ada jagoan baru yang menggantikan Wusok. Seharusnya sebelum dia berpulang, ku beri pelajaran dulu semasa hidupnya. Aku menyesal belum melakukan itu pada Wusok. Chanmi pun kesal mendengar mereka mendatangi sambil mengatakan pada para manusia hina ini, sudah lama sekali kami tidak membuat masalah. Ia pun ingin memberi salam perkenalan. Namun seketika Jebu melerai pertengkaran mereka dan berakhir dialah yang menjadi sasaran anak berandal. Seketika Osung pun datang menghentikan semuanya. Apa kamu ingin melanggar perjanjian dengan kepala sekolah? Lalu para beranda pun pergi meninggalkan kelas. Menemui dokter di rumah sakit, Suhyon mulai mengerti tentang penyakit yang tidak bisa diobati. Sang dokter juga menjelaskan gejala lain seperti kepribadian ganda, bisa pemalu, atau perilaku kasar bahkan sampai depresi. Jika itu terjadi, yang terpenting coba tenangkan pikiranmu, kendalikan emosimu. Obat ini mungkin bisa sementara meredakan penyakitmu. Di tengah sesi latihan, Cebum datang bersama kepala sekolah. Maksud kedatangannya ke sini untuk bergabung dengan grup olahraga sekaligus untuk terapi. Dan Chanmi ditunjuk sebagai guru olahraga untuk Jebum. Di lapangan, Cebum diajari tentang teknik dasar agar efisien mengenai sasaran. Namun, dikarenakan tubuhnya masih lemah, usahanya terus gagal. Sedangkan di tempat kerja Suhyun, ia kedatangan gadis pirang dan juga gadis cantik bertopi bernama Ajung. Suhyun pun mengembalikan ponsel miliknya. Namun ketika dibuka, ia terkejut karena dapat banyak pesan dari Chanmi, si murid pindahan. Ia mengajakmu untuk bertemu, membicarakan Wusok. Sepertinya dia itu sangat mengenal Wusok. Kelelahan seharian latihan, Osung mengingatkan jangan terlalu keras padanya. Kegiatan ini hanyalah bagian dari terapi, bukan untuk jadi profesional. Sudah 6 bulan lamanya, dia nggak sadarkan diri karena koma. Ingatan di kepalanya juga hilang bersih tanpa sisa. Kukira awalnya kamu adalah pria kaya raya yang memilih grup olahraga untuk batu loncatan masuk universitas ternama. Tenang saja,
Dia bukan orang seperti itu. Selanjutnya, aku mohon supaya kamu bisa melatihku lagi. Dengan senang hati, Chanmi pun bilang akan melatihnya hingga capai batas maksimal yang kamu bisa. Pulang dengan mobil mewah, Cebu melihat Chanmi sedang mengendarai motor. Ia menyapa dan menyuruhnya untuk menepi. Semakin jelas kalau Jebum adalah tuan muda keluarga kaya raya. Sedangkan Chanmi hanyalah wanita biasa. Tetapi Jebum bersikap sangat baik. Bahkan ia sampai mengucapkan terima kasih berkali-kali hingga akhirnya mereka bertukar nomor telepon. Di sisi lain, Suhyun yang melihat mereka berdua asik bercanda, memilih tempat untuk menunggu mereka. Setelah mengunci motornya, seketika Suhyun muncul dari belakang mengagetkan jantungku. Ia menanyakan tentang Wusok. Chanmi menduga kalau informasi itu pasti dari ponselnya Ajung. Jadi, apakah ponselnya masih padamu? Ajung sendirilah yang meminta untuk menyimpan ponselnya. Jadi, jangan salah paham. Cami mengatakan kalau ia mengenal Wusok sudah lama dari grup olahraga. Dia pemula sedangkan aku adalah profesional. Kalau itu saja pertanyaanmu, aku mau cabut dulu. Sakit kepala menyerang Suhyun sampai nggak kuat menahannya. Tapi Chanmi yang kelupaan mengatakan sesuatu, malahan melihat kondisi Suhyun yang sangat melemah. Ia pun mengatakan kalau tolong sampaikan pada Ajung kalau aku sangat ingin menemuinya. Esok paginya di jam pelajaran, penglihatan Suhyun kian memburuk dan sakit luar biasa pada kepalanya. Ia pun segera keluar dan masuki toilet pria. Chanmi segera menyusul ke tempat Suhyun. Melangkah dalam diam, Chanmi dikejutkan oleh cairan berwarna merah. Panik ingin tahu keadaan di dalam, tiba-tiba Suhyun muncul dari belakang. Melihat ada hal aneh, mereka berusaha untuk masuk ke dalam dan ternyata gadis yang di kantin kemarin sedang dalam kondisi darurat. Pertolongan pertama diberi oleh Suhyun. Kemudian korban itu segera dibawa ke rumah sakit. Suasana sekolah semakin gak kondusif dan anak berandal ini jadi ketakutan karena si gadis itu melukai diri sendiri, kemungkinan dirinya akan diselidiki juga. Di sisi lain, polisi melihat Chanmi ada di sekolah ini. Kemungkinan dia pindah ke sini atas kemauan diri sendiri. Dan pria di sebelahnya adalah pria yang menemukan kembaran Chanmi dan melaporkan pada kita. Usai bebersih diri, mereka berdua dipanggil menemui polisi untuk menjadi saksi. Chanmi awalnya mengira kalau yang di dalam itu adalah Suhyun. Ternyata dugaanku salah. Ia malah muncul di belakangku untuk membantu. Sedangkan Suhyun langsung masuk ke dalam merobek bajunya berusaha menghentikan luka pada gadis itu. Mendapat kabar kalau si gadis sudah sadar, mereka semua kini menjadi lega. Dan sang polisi menanyakan tentang Wusyok kepada mereka berdua. Suhyun tidak mengerti dengan ucapan si polisi. Sedangkan Chanmi mengatakan kalau benar alasannya pindah ke sini untuk mencari pelaku asli kasus dari sang kakak. Setelah kejadian gadis ini, sang polisi mengingatkan kalau jangan terlalu ambisi mengungkap si pelaku. Takutnya jika kamu masuk terlalu dalam akan susah bila ingin keluar. Kamu di sini sebagai atlet, jadi jangan sia-siakan perjuanganmu. Pihak polisi saja tidak menemukan satupun bukti. Tapi Chanmi masih bersikeras ingin mencari tahu siapa pelakunya seorang diri. Di ruang persiapan, tiba-tiba Chani mendapat pesan dari Ajung untuk bertemu jam 8 malam. Sesampainya di sana, wanita berambut panjang mendatangiku. Tetapi Chanmi tahu kalau tampilan Ajung itu seperti selebriti. Membuka penyamarannya, ternyata ia adalah gadis pirang dari kelas sebelah. Chani pun berpesan kalau memang Ajung merasa bersalah atas kepergian Wusok, segera hubungi diriku. Kalau ingin membicarakan Wusok, kamu salah orang. Coba temui wanita bernama Insomi.
Dialah yang mengetahui pribadi Wusok. Janji bertemu Ipsomi di kafe, ia datang berdua dengan seorang pria. Somi pun bercerita tentang Wusok dari sudut pandangnya. Ia senang mendengar kabar kepergian Wusok karena dialah aku sampai pindah sekolah. Waktu dahulu saat perselisihan kami di sekolah, ia memaksaku untuk tes kehamilan di depan mereka semua. Tapi Imsol dengan tegas menolak. Baru ingin berpaling, ia pun terjatuh dan Wusok langsung mendesak buat pengakuan kalau kehamilan Insol itu palsu dan Osung sahabat Cebum tidak ada kaitannya. Begitulah kelakuan Wusok mengancam seseorang dengan membuka rahasia. Pasti setelah berita kepergiannya, sekarang banyak yang berbahagia. Setelah tahu perilaku dari sang kakak yang sangat berbeda, Chanmi memandangi gelap malam sambil merenungi fakta. Mengunjungi sang gadis yang terluka di kamar mandi sekolah, si gadis pirang yang menyamar sebagai teman dekat putrinya mengatakan kalau ini sangatlah tidak adil. Sang ayah pun juga merasakan hal yang sama. Waktu tengah malam, sang gadis pirang meminta Suhyun untuk datang merencanakan buat beri pelajaran kepada anak berandal agar kita dapat uang lebih. Barusan aku menemui ayahnya dan ia mengatakan jika hukum tidak memberi keadilan, maka tanganku sendirilah yang akan memberi pelajaran. Kalau begitu, sebagai teman putrimu, aku akan mengeluarkan si anak berandal keluar dari sekolah. Suhyun pun menolak tawaran yang gak masuk akal dari gadis pirang. Tapi ia bersikeras meminta karena nantinya kita bisa menghasilkan uang. Setelah mengenal Suhyun, kepercayaan diriku seakan muncul kembali. Saat kita di sekolah lama, para kelompok berandal tiba-tiba ada di kelas membawaku ke toilet wanita. Di dalam sana, habis sudah tak berdaya melawan dua orang berandal ini. Sedangkan Suhyun hanya melihat dari luar karena rame-rame dijaga dua pria. Tapi malam harinya saat mereka berpesta, tiba-tiba Suhyun datang mengacang-acang mereka semua. Dengan sedikit sentuhan, mereka semua diminta menghadap supaya meminta maaf kepada korban dan menyesal tidak akan melakukannya lagi. Esok paginya mereka berdua meminta maaf karena sudah menyakiti dan menyesali perbuatan kemarin. Dan di depan pintu sana sudah ada Suhyun yang berjaga melihatnya. Bangkit dengan jarum infus di tangan kanan, ia menghajar mereka dengan tangan kanan dan mengusir dari tempat ini. Aku ingin Suhyun menolong Sunha sama seperti dulu menyelamatkanku. Walaupun dulu menolak uang pemberian keluargaku, kali ini akan kuberi seluruh tabunganku kepadamu. Kutunggu kabar sampai besok malam. Jadi pikirkan ini dengan baik. Mendapat kabar kondisi sang ibu yang memburuk, Suhyun balik lagi menuju rumah sakit dan melihat sang ibu yang sedang berbaring dengan bantuan lengkap alat medis. Dari kejauhan, Suhyun pun hanya bisa menyemangati dan memikirkan cara terbaik untuk sang ibu cepat sembuh. Melepas sedih seorang diri, Suhyun hanya bisa menangisi situasi. Berbicara di telepon mengenai rencananya, si anak berandal mengatakan kalau akan ada kejutan besar nantinya di sekolah dan dia pasti akan dikeluarkan. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang masuk ke dalam ruangannya dan mendekat. Pria misterius dengan pakaian serba hitam seketika menyerang dan menyekap dengan cepat. Tertarik dengan alat satu ini, pria misterius itu beri penawaran bagus untuk koleksi gantungan kunci. Jika kamu berteriak, isi dalam sepatumu salah satunya akan hilang. Ini adalah balasan atas kelakuanmu kepada Sunha. Seharusnya kamu minta maaf lebih dulu padanya. Setiap dosa ada balasannya. Dan mulai besok, kamu berhenti sekolah dengan berjalan meninggalkan lewat pintu utama. Supaya semua orang tahu dan janganlah pernah kembali ke sekolah ini. Ingin beranjak pergi, pria berpakaian hitam malah melihat foto kejadian Sunha. Kebusukan dari pria berandal yang gak punya akhlak, tetapi anak berandal ini tidak mau mengakui perbuatannya.
hingga emosi pria misterius pecah dan sedikit memberi sentuhan kecil pada kaki kanan. Teringat ucapan dokter tentang gejala penyakitnya tentang diriku yang mempunyai sisi gelap. Ia pun berlari meninggalkan tempat kejadian dan melompati pagar. Setelah merasa aman di tempat sepi, ia pun membuka penyamaran dan tiba-tiba ada satu motor menuju arahku. Dia adalah Chanmi.